Selamat datang di Behind the Light Podcast bersama saya Alfiandra. Saat ini saya berada di area side space milik PLN UP3 Bima. Ini area yang nyaman sekali ya buat diskusi, buat kumpul-kumpul gitu, bikin kopi atau sekedar main live music. Jadi pada episode ini kami pengen ngebahas salah satu aplikasi yang baru dirilis sekitar tanggal 20 Desember bulan lalu. Ya masih cukup baru lah ya. Jadi ada aplikasi namanya PLN Mobile milik PLN. Nah, buat ngebahas aplikasi tersebut, saya sudah mengundang narasumber di sebelah saya, yaitu Pak Arif Makmun. Tes dulu Pak, gimana kabarnya Pak? Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Pak. Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya di tengah pandemi ini. Amin. Bisa ngejaga, bisa tetap terus bekerja dan melayani pelanggan PLN. Amin. Oke Pak, nih gimana kalau kita langsung ngobrol ke topik utamanya Pak? Siap. Aplikasi PLN Mobile. Jadi Pak, kemarin itu saya baca-baca beberapa artikel tentang PLN Mobile ini Pak. Saya sambil baca nih, saya ngekutip salah satu statement dari Wakil Dirut ya, PLN, yaitu Bapak Darmawan Prasojo kepada media. Pada saat itu PLN juga mengadakan press release ya. Beliau mengatakan kurang lebih seperti ini Pak. Ini merupakan bagian dari transformasi yang kami lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Tak hanya sekedar aplikasi, melalui New PLN Mobile ini, kami ingin memberikan pengalaman baru serta kemudahan kepada pelanggan. Nah, yang pengen saya tanyakan Pak, yang pengen saya cari tahu itu sebetulnya adalah di era digital saat ini Pak, yang perkembangannya, perubahannya sangat cepat, sebetulnya sih pengalaman baru apa yang ingin PLN berikan dengan adanya aplikasi ini? Monggo Pak, mungkin bisa dijelaskan. Baik, sebelumnya saya terima kasih ya, Pak. Mas Andra sudah mengundang kami di acara podcastnya. Dalam kesempatan ini kita bahas tentang New PLN Mobile. Apa sih New PLN Mobile gitu kan? Jadi PLN baru-baru ini meluncurkan New PLN Mobile. PLN Mobile sendiri sebenarnya sudah sejak lama ada. Sebelumnya kemarin sudah beberapa waktu yang lalu sudah ada. Tetapi ada yang baru di New PLN Mobile ini, di mana kita memperkaya fitur-fitur yang ada sehingga memperluas lagi jangkauan layanan yang bisa dinikmati oleh pelanggan. Salah satunya kita bisa yang sering di paling bulanan adalah kita bisa melakukan pembelian token listrik di sana. Kemudian kita bisa melakukan pembayaran rekening untuk yang masih menggunakan listrik pasca bayar. Kita selain itu juga bisa melihat histori pembelian token. Kita juga bisa lihat untuk tagihan rekening setiap bulan berapa. Jadi tidak perlu lagi kalau mau tahu berapa sih tagihan kita atau sebelum mau bayaran listrik mau tahu berapa. Biasanya kan dulu harus datang ke kantor PLN tuh. Nah, sekarang bisa kita lihat langsung dalam genggaman kita. Kemudian selain itu juga di PLN New PLN Mobile ini kita memberikan ada fitur lagi untuk bisa melakukan ini produk-produk yang dari PLN itu ada juga ditawarkan di dalam sana. Salah satunya ada tambah daya, kemudian ada juga permintaan nanti pesta dan lain sebagainya ada di dalam New PLN Mobile. Kemudian yang sering diakses lagi juga oleh masyarakat adalah nanti pengaduan. Pengaduan di mana biasanya kalau kita pengaduan harus kemana gitu kan.
pas hujan-hujan, nanti harus datang ke kantor PLN Ya. malam-malam karena listrik ini kan 24 jam. Betul, Pak. Nah, jadi sewaktu-waktu jika ada gangguan yang tidak diprediksi bisa langsung menyampaikan melalui pengaduan melalui New PLN Mobile. Langsung di aplikasinya. Iya, langsung di aplikasi New PLN Mobile. Nah, kira-kira itu fitur-fitur Ya. barunya. Nah, terus Pak, jadi dari si aplikasi ini sebetulnya proses apa sih Pak yang berubah dari pelanggan kepada PLN gitu? Apakah aplikasi ini kan bilangnya tuh layanan PLN dalam genggaman Anda gitu. Maksudnya Iya. tuh gimana gitu? Pelanggan nggak usah emang saat ini tuh nggak perlu lagi datang sama sekali ke kantor atau seperti apa Pak sebetulnya si aplikasi ini? Baik. Jadi gini Mas Andra, Hmm. melalui New PLN Mobile ini PLN mencoba mengalihkan hampir semua yang bisa dilayani di loket itu ke dalam aplikasi. Ya. Jadi paling banyak di dalam PLN Mobile ini, di dalam maksud kami paling sering yang dilakukan oleh pelanggan ke kantor itu adalah melalui fitur-fitur tadi itu. Yang paling sering adalah menanyakan historikal berapa, tagihan listriknya berapa, seperti itu. Kemudian layanan tambah daya, seperti itu. Informasi-informasi itu sekarang sudah ada di PLN Mobile. Nah, sehingga ya hampir semua yang dibutuhkan pelanggan melalui ketika ke kantor PLN itu sudah ada. Nah, seperti itu. Jadi lebih praktis, nggak lebih perlu mudah. repot. Iya, nggak perlu repot, nggak perlu mengeluarkan motor, bayar parkir, Dan ada resiko di jalan dan segala macam. Bisa kita nikmati layanan dari rumah sambil tiduran pakai dengan kuota. Kuota internet yang mungkin lebih kecil dibanding kita biasanya main Facebook seperti itu. Oh iya, benar Pak. Jadi udah karena kan ya kuota itu udah jadi kebutuhan dasar juga lah intinya kalau sekarang kan saya semua rasa orang kalau sekarang semua hampir sudah tidak ada lah yang tidak punya kuota internet seperti itu. Jadi dengan aplikasi ini udah pelanggan tuh udah nggak perlu lagi karena hampir sebagian besar proses bisnisnya hampir semua itu sudah dikelola menggunakan aplikasi tersebut ya Pak. Iya. Saya juga tadi mencatat ada beberapa fitur-fitur yang menarik nih Pak. Saya juga udah sempat coba juga si aplikasinya. Sambil ini boleh ya nanti? Boleh. Nanti sambil ngecek aplikasi PLN Mobile-nya. Nah Pak, kan seperti yang kita tahu Pak, selama pandemi ini, mungkin di awal-awal masa pandemi, pertengahan tahun lalu ini, pelanggan itu cukup membuat dunia maya ini ramai dengan mengeluhkan kenapa tagihan listrik saya kok bulan ini segini gitu, merasa pakainya sama aja sama bulan kemarin gitu, kok tiba-tiba meledak gitu tuh tagihannya lebih tinggi dan apa. Nah, si aplikasi ini tuh dapat menjawab kebutuhan itu nggak Pak? Maksudnya dari sisi aplikasinya tentunya si New PLN Mobile. Gimana Pak? Coba bisa diceritakan. Jadi mungkin sambil ini ya. Di New PLN Mobile ini, kita juga bisa menjawab tadi itu. Kita sekarang ini di era saat ini sering orang itu sibuk, ya kan? Jadi suami istri mungkin bekerja dari pagi sampai malam, kemudian anak juga sekolah seperti itu kan, sehingga kadang-kadang di rumah itu sepi. Apalagi kemarin waktu di masa pandemi itu kita dibatasi akses oleh PSBB sehingga tidak bisa melakukan perjalanan. Nah, untuk layanan yang pasca bayar, kita membutuhkan suatu proses itu adalah pasca bayar ini maaf Pak, pasca bayar ini yang masih bayar tagihan. Iya, pasca bayar pakai token ya. Pakai dulu, bayar belakangan. Oke, lanjut Pak. Itu ada proses namanya pembacaan meter setiap bulan. Nah, ketika ada kendala tadi itu yang rumah kosong, kemudian kemarin seperti ada kendala juga PSBB ataupun kendala yang lain, petugas kami itu kesulitan untuk melakukan pembacaan meter. Nah, untuk menghindari tadi itu fluktuatif tagihan rekening diakibatkan petugas tidak
bisa masuk ke dalam rumah karena dipagar atau karena ada kendala lain seperti dalam desain seperti itu. Kita sekarang ini di PLN Mobile ada namanya Swakam. Swakam. Iya. Jadi catat meter mandiri oleh pelanggan melalui aplikasi. Ya. Nah, nanti dari Swakam ini kita bisa melakukan pembacaan meter dan dikirimkan angkanya ke ini sehingga nanti itu bisa menjadi dasar tagihan rekening pada bulan tersebut. Nah, sehingga dia tidak melalui ketika tidak bisa dibaca, tidak mendapatkan tidak melalui proses rata-rata, tetapi melalui dasar dari angka yang dikirim oleh pelanggan. Yang lebih akurat tentunya, karena selama ini juga berarti itu memberikan satu transparansi tersendiri ya Pak antara PLN dengan pelanggannya yang selama ini dibantu oleh vendor untuk membacakan meternya gitu datang ke rumah-rumah. Sekarang pelanggan sendiri yang langsung bisa ibaratnya mengirimkan catat meternya angka meternya ke PLN. Betul sekali. Untuk yaitu terutama itu dikhususkan untuk memang bagi pelanggan-pelanggan yang sibuk, rumahnya terkunci di pagar, seperti itu. Oke Pak. Nah selanjutnya juga nih, kemarin juga saya baca Pak di beberapa media Pak, PLN ini di tengah pandemi itu memberikan stimulus listrik Pak untuk pelanggan dengan daya-daya tertentu 450 sampai 900 kalau nggak salah ya. Nah untuk pelanggan yang prabayarnya sendiri itu kan kalau yang tagihan pasca tadi kan jelas digratiskan berarti kan ya Pak. Nah yang prabayar ini kan mereka butuh token Pak gitu. Katanya pun diberikan stimulus dalam bentuk token dengan nanti dikurasi ke Pak rata-rata pemakaian umum beberapa bulan ke belakang. Nah apakah pemberian token itu juga bisa diakses juga Pak di aplikasi? Bisa. Jadi melalui New PLN Mobile ini kita bisa melihat histori token. Jadi baik yang seperti ini tampilannya, baik yang ini Mas ya, baik yang itu kita dibeli oleh pelanggan maupun ada token stimulus ataupun token apabila ada kompensasi TMP dan lain-lain sebagainya, semuanya ada historikalnya di sini. Sehingga kita tidak perlu lagi takut misalnya tadi itu untuk melihat berapa misalnya ya. Ini sering kejadian juga selain tadi itu kita mau melihat token stimulus COVID, tadi kita sering kejadian juga misalnya beli token di ATM, uangnya sudah terpotong tapi struknya tidak keluar. Nah, lupa, nggak tahu nomor tokennya berapa tadi tokennya itu kan kebingungan. Biasanya itu bingung pelanggan harus ke kantor PLN segala macam. Sekarang sudah ada di dalam sini historikalnya. Nah ini seperti ini bisa dilihat detail tagihannya, berapa pembeliannya. Nomor tokennya ada berapa udah tercatat ya Pak ya. Ini semua juga tercatat ini sampai histori berapa bulan sebelumnya. Bisa ini sampai dari Agustus tahun 2020 masih bisa. Ya kurang lebih 6 bulanan mungkin ya Pak. Jadi itu sekarang bisa diakses. Untuk tagihan juga. Jadi untuk yang prabayar ada histori. Untuk yang pasca bayar kita juga dari awal bulan sudah ada masuk. Begitu rekening sudah jadi, dia sudah masuk berapa tagihan saya. Nah, termasuk yang untuk yang stimulus COVID juga bisa dilihat apakah masih gratis atau tidak. Bisa dilihat sana. Nah itu juga bisa jadi menghilangkan kecurigaan tadi ya Pak ya, yang biasanya awalnya kok saya merasa pemakaian saya sebelumnya segini sekarang tiba-tiba segini. Nah ini udah rasanya kok naik. Rasanya kok naik. Nah sekarang pelanggan tuh udah bisa ngecek sendiri per bulan tuh udah berapa gitu, tiba-tiba ada lonjakan tertentu dan segala macamnya. Dan ada grafiknya. Ada grafiknya. Bisa kita tampilkan juga. Ya. Nah, kita seperti ini ada grafiknya. Ya. Nah, ada grafiknya kelihatan. Jadi seperti ini kita berapa sih pemakaiannya, historikalnya kelihatan. Berapa pemakaian KWH, berapa rupiahnya terlihat. Seperti itu. Dan si aplikasi ini pun untuk penggunaannya
yaitu ada tahapannya sendiri Pak. Maksudnya ada registrasi dan verifikasi lalu akhirnya memasukkan ID pelanggan ya Pak ya, Iya, betul. dimasukkan. Jadi untuk mengakses New PLN Mobile itu sangat mudah. Jadi memang tahapannya pertama kita download saja Ya. dari Play Store. Ya. Kemudian kita install. Ya. Setelah kita install nanti kita registrasi. Kita bisa login melalui email. Apabila ini kita lupa, biasanya kita bisa email login saja melalui email yang ada di Android kita. Nanti sudah otomatis login. Nah, dari sana kita sudah bisa menggunakan fitur-fitur yang ada. Oke. Nah, untuk kita bisa memasukkan ID pelanggan itu sampai 4 ID pelanggan. Misalnya kita mempunyai ID pelanggan. kita bisa ID pelanggannya misalnya di rumah kita, atau mungkin rumah orang tua kita. Kemudian mungkin ada juga kita punya beberapa mungkin punya satu villa di mana itu bisa dicek juga ya. Di kebunnya itu bisa kita cek semuanya, bisa 4 ID pelanggan kita masukkan. Banyak juga ya Pak. Dan untuk bisa mengakses tadi itu kita karena ada informasi data pelanggan di sana, sehingga kita memerlukan verifikasi. Untuk bisa memastikan untuk bisa melihat histori tagihan rekening dan histori pembelian token tadi. Kita tinggal registrasi, foto KTP dan ini prosesnya cepat, mudah, nggak sampai 1 hari nanti sudah selesai dan kita sudah bisa menikmati layanan penuh semuanya. Full dari New PLN Mobile seperti itu. Oke, mantap Pak. Nah, ini juga pertanyaan selanjutnya nih Pak. Jadi kan salah satu mungkin bentuk pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat itu adalah ketika listrik di rumahnya padam gitu. Betul, iya. Entah itu karena paling nggak enak gitu, udah lagi nonton TV rame-rame gitu, nonton bola malam-malam tiba-tiba mati gitu kan. Nah, selama ini mungkin ada sedikit rasa bingung mungkin ya pelanggan. Ngeluhnya ke Facebook kemana nih gitu. Saya carinya udah aja IG PLN 123, saya komen gitu atau DM dan lain sebagainya. Nah, soalnya tadi juga Pak Arief kan menyebutkan bahwa di aplikasi ini ada fitur tentang pengaduan pelanggan. Nah, bisa dijelaskan lagi nggak Pak, bagaimana mekanisme pengaduan pelanggan ketika listrik di rumahnya katakanlah bermasalah melalui aplikasi PLN Mobile ini Pak? Betul. Jadi gini Mas Andra, kalau di waktu-waktu yang lalu, biasanya kalau terjadi gangguan kelistrikan, karena mungkin pelanggan masih biasanya nunggu besok pagi ke kantor. Sebelumnya mungkin ngadunya ke Facebook dulu, bikin story dulu. Jalurnya kurang tepat. Nah, sekarang ini dengan New PLN Mobile, kita untuk melakukan pengaduan itu sangat mudah. Yang waktu lalu memang kita sudah mempunyai juga saluran-saluran untuk pengaduan melalui kontak center 123, melalui Facebook, Twitter juga bisa. Nah, dengan New PLN Mobile ini kita lebih mudah lagi. Kita ada fitur pengaduan. Nah, kita ada fitur pengaduannya melalui handphone, melalui aplikasi. Nah, dari pengaduan ini apa keuntungannya dibandingnya itu? Keuntungannya kita bisa melihat, yang pertama dulu keuntungannya kita tidak perlu melakukan telepon, tidak perlu datang ke kantor, di mana kedua hal tersebut tadi pasti menggunakan biaya. Pasti pelanggan mikirnya kalau listrik ada apa-apa udah datengin aja kantor PLN-nya biasanya biar cepat, dengan harapan bisa diselesaikan dengan cepat gitu. Betul, kalau siang hari nggak masalah, tapi kalau pas gangguannya malam hari, serem gitu kan, rumahnya jauh, serem, hujan gitu kan. Nah, nanti udah masih kayak mati, ditambah dengan kondisi yang tadi itu tambah nggak enak lagi kan gitu. Jadi dengan New PLN Mobile kita bisa melakukan pengaduan itu dari handphone, tidak ada biaya telepon, biaya perjalanan segala macam. Dan yang lebih menguntungkan lagi, kita bisa melihat trackingnya. Sampai di mana riwayat histori gangguan kita itu, penanganannya sampai di mana kita bisa lihat. Sehingga kita nggak harap-harap cemas bikin story sampai mana sih PLN gitu kan. Jadi kita petugasnya udah di mana nih gitu kan, bikin story ini PLN ini lama nanganin apa gimana. Jadi gitu kan, kita bisa melihat historinya sampai di mana. Dan kalau misalnya ini kita juga bisa melakukan tindak lanjut dari pengaduannya lewat situ. Nanti bisa istilahnya kita tidak
bingung gitu, sampai mana sudah diterima enggak gitu kan. Iya. Nah, Jadi ada kayak fitur live tracking mungkin ya iya Pak ya. betul. Live tracking Di dan sini juga keunggulan lagi kalau kita melakukan pengaduan melalui New PLN Mobile, kita bisa memberikan koordinat posisi kita pelanggan. itu di mana. Oke. Sehingga mempermudah dan mempercepat untuk pelanggan petugas kita mencapai ke lokasi Titik. pelanggan. Iya. Nah, sehingga itu juga kadang-kadang dulu menjadi kendala tersendiri Iya ketika betul Pak. pengaduan sudah diterima, kemudian melakukan Pas pencarian ke petugas. lokasi nggak ketemu-ketemu. Iya. Saya rumahnya di Nah, belakang gedung anu, iya masuk gang betul. sini, wah udah sulit Jadi tuh kalau itu, udah tapi cuman dengan adanya nanti koordinat koordinat yang dikirimkan itu lebih mempermudah lebih mempermudah. petugas, mempermudah dan mempercepat petugas untuk melakukan Iya. pencarian lokasi dan melakukan penanganan pengaduan. Oke. Jadi nggak usah khawatir petugas nggak jalan atau misalnya Ya, ya itu tadi mungkin petugasnya nggak jalan atau nyasar kemana gitu ya. Sekarang pelanggan udah bisa ngelihat sendiri ya. prosesnya udah sampai mana gitu ya Pak. Kita juga mengembangkan nanti tracking petugas kita, jadi posisi kita seperti layanan ojek online. Iya. Jadi kita mengembangkan Oh, fitur seperti itu, sehingga kita bisa lihat kita di posisi di sini, petugas mana yang lebih dekat ke kita dan iya. perjalanan sampai mana. Seperti Iya, itu kita sedang kita kembangkan juga fitur seperti itu. Nanti untuk lebih tahapan selanjutnya mungkin. iya, jadi paling tidak kalau kita ini tuh sudah tenang gitu Iya. kan. Ya, Kita pelanggan sudah tenang. nggak ada kekhawatiran itu tadi Iya, ya Pak. betul. Pelanggan takut petugas nggak datang ataupun nyasar ke alamat yang lain. Betul, betul. Oke Pak, menarik sekali fitur-fitur dari New PLN Mobile ini. Saya tadi cukup ngerangkum beberapa yang memang menjangkau kebutuhan pelanggan gitu. Saya menangkapnya PLN ingin hadir pada pelanggan tanpa harus pelanggan tuh kemana-mana gitu. Selama megang handphone, ada kuota internet bisa diakses pelayanan apapun, pelayanan seperti tadi perubahan daya gitu, ada keluhan pengaduan gangguan Betul gitu, sekali. terus riwayat token dan sebagainya udah bisa langsung diakses melalui aplikasi ini. Ya. Oke Pak, Kita manjakan pokoknya kita manjakan pelanggannya. senyaman mungkin. Senyaman mungkin, nggak perlu kemana-mana, tinggal Betul. duduk manis, udah Iya. langsung bisa ngakses pelayanan. Iya, betul. Nah, mungkin ini Pak, terakhir Pak, Ya. mewakili ya korporasi Pak, mewakili PLN, sebetulnya apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat mengenai si aplikasi PLN Mobile ini? Monggo Pak, silakan. Baik, jadi kami PLN terus melakukan perbaikan, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, antara lain dengan layanan untuk New PLN Mobile. Dengan begitu harapannya pelanggan semakin mudah, semakin nyaman, dan mempunyai experience yang bagus untuk layanan PLN. Jadi dengan adanya New PLN Mobile ini, tadi beberapa kemudahan-kemudahan yang kita tawarkan ke masyarakat, ke pelanggan. Jadi jangan ragu-ragu, Oke, segera ayo kita download dan aktivasi New PLN Mobile untuk mendapatkan kemudahan layanan PLN dalam genggaman. Wah, asik. Gitu. Jadi jangan lupa segera install dan juga ajak teman-teman, keluarga, saudara-saudara yang belum menginstal PLN Mobile untuk segera install dan aktivasi. Ya, biar sama-sama nikmatin kemudahan itu tadi. Jadi download, aktivasi New PLN Mobile dan nikmati layanan PLN dalam genggaman. Wah, terima mantap. kasih. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya memberikan informasi-informasi yang menurut saya sih kalau di sisi pelanggan ini ya salah satu yang sangat dibutuhkan oleh pelanggan, apalagi dengan kondisi seperti ini, pandemi, kita udah terbatas akses untuk kesana kemari. Ternyata PLN memberikan satu terobosan baru, hadir langsung ada di genggaman pelanggan tanpa pelanggan harus kemana-mana lagi. Oke,
Mungkin gitu aja Pak. Terima kasih Baik. banyak. Kita tos dulu. Sama-sama Mas Andra. Terima kasih. Jadi seperti itu episode Behind the Light Podcast pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah menonton. Kita bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. New PLN Mobile kini hadir dengan fitur baru. Pembelian token dan pembayaran tagihan, kemudahan pengaduan, multi-ID pelanggan, pelaporan angka stand meter, riwayat pemakaian, dan pengajuan ubah daya. Dengan New PLN Mobile, kini semua makin mudah.